Baik, kita akan mulai pembahasannya. Ya, ya. Jadi production cycle ini merupakan bahasan lanjutan dari rangkaian siklus pemrosesan transaksi dalam SIA. Sebelumnya kita sudah bahas tentang revenue cycle, kemudian expenditure cycle, dan sekarang kita masuk ke production cycle. Sebenarnya memang ketika kita sudah bahas expenditure cycle, dan ketika itu ada di perusahaan manufaktur, maka memang nyambung ya. Apa yang sudah kita peroleh dari expenditure cycle, yakni berupa bahan baku, kemudian bahan penolong, kemudian aset-aset lainnya yang ini sifatnya menunjang produksi. Nah, makanya akan digunakan dalam tahap produksinya itu sendiri. Juga paralel dengan expenditure cycle kan kita juga melalui yang namanya siklus payroll ya, atau siklus human resource. Di situ kita memperoleh jasa tenaga kerja yang diantaranya juga digunakan dalam proses produksi gitu. Untuk siklus payroll akan kita bahas di waktu kemudian ya, di kesempatan yang berikutnya. Dan untuk sekarang kita akan bahas dulu production cycle. Baik, seperti biasa, ketika kita bahas tentang siklus pemrosesan transaksi, maka kita akan membahas basic activities dari siklus ini gitu ya. Dan kurang lebih sama ya, dari siklus ke siklus rata-rata basic activities-nya itu ada 4. Nah, kita flashback sedikit. Waktu di revenue cycle ada 4. Antara lain adalah proses order ya, kemudian shipping, billing, dan cash collections. Kemudian di expenditure cycle juga ada 4. Antara lain order, kemudian receiving goods, kemudian accept invoice, dan yang terakhir cash expenditure atau cash disbursement. Sama sekarang juga dalam production cycle ada 4 tahap atau 4 siklus atau aktivitas dasar ya. Antara lain adalah yang pertama product design. Nah, jadi kita bayangkan ketika kita menyelenggarakan siklus produksi atau kegiatan produksi, maka yang pertama dilakukan itu tidak langsung melakukan produksinya itu sendiri gitu ya, tapi segala sesuatu sebelum dia nyata mempunyai bentuk fisik, mempunyai wujud gitu ya, selalu diawali dengan adanya desain gitu. Seorang arsitek sebelum bikin bangunan yang indah, yang bagus gitu ya, itu pasti eh, berawal dari desain dulu. Misalnya kalau desain yang menuju banget ke bentuk fisiknya antara lain misalnya maket. Sebelum ada maket, ada dulu sketsa ya. Dan sebelum ada sketsa di kertas, ada dulu bayangan di kepala atau di di bayangan dari si arsiteknya itu sendiri gitu kan. Jadi segala sesuatu pasti berawal dari desain. Seorang chef atau seorang juru masak gitu ya, sebelum dia membuat masakan, pasti dia bayangin dulu gitu. Apa saja ya yang harus disiapkan atau mau makanan seperti apa yang akan disajikan gitu ya. Nah, rincian dari eh apa yang akan dibuat itu kemudian dirinci ya, maksudnya dituliskan. Jadilah dia resep. Resep itu mengandung antara lain apa saja bahan yang dibutuhkan, kemudian alat-alat yang diperlukan apa saja, kemudian bagaimana cara memasaknya atau how to. Terus kalau kita juga pernah ya waktu zaman sekolah mungkin membuat yang namanya kerajinan ya, prakarya. Nah, ketika kita mau membuat suatu karya ya, prakarya itu tentu kita akan list dulu ya bahan-bahan yang diperlukan apa. Misalnya kalau mau bikin origami, tentu bahan-bahannya apa aja. Misalnya kertas origaminya, kemudian lem atau misalnya ada juga gunting gitu ya dan lain-lain. Kemudian how to-nya. How to-nya juga kita akan cari dulu, akan pastikan dulu supaya pas pembuatannya itu lancar. Sama ya dengan produk juga. Jadi dalam memproduksi, hal pertama yang harus dipastikan, difikskan adalah desainnya. Nah, tahapan desain ini sangat penting. Bahkan tahap ini adalah tahap yang menentukan hampir 70% cost atau biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan gitu. Jadi kalau ada produk yang gagal, maka sebenarnya kegagalan itu bersumber dari sebagian besar ya, 70%-nya dari tahapan desain. Jadi pada tahap desainnya itu kurang mantap gitu, kurang matang. Nah, dalam SIA kita mengenali
list resep tadi yang saya bilang ya, itu sebagai bill of materials and operations list. Bill of materials adalah daftar material, daftar bahan baku. Operations list adalah how to-nya atau cara pengerjaannya gitu. Jadi sebenarnya resep itu termasuk di antaranya bill of materials and operations list gitu ya. Jadi kalian juga ketika mau misalnya membuat suatu karya gitu kan, tentu kalian nggak langsung beli-beli aja tanpa perhitungan. Di tahap ini kalian juga akan mempertanyakan atau memastikan dulu ya, misalnya bahan yang kalian akan gunakan itu harganya berapa, sesuai nggak ya, cocok nggak ya dengan budget yang dimiliki gitu ya. Kemudian dari segi waktu pembuatannya sesuai dengan target atau tidak gitu. Semuanya tuh harus pasti. Ya, di sini tahap perencanaan tuh sangat sangat menentukan. Oke, saya mau menampilkan video tentang bagaimana sih proses product design ya. Ini saya akan tampilkan dari YouTube saja. Eh, kasih tahu saya ya kalau suaranya nggak keluar ya. Nah, di sini saya mau menampilkan kegiatan product design dari sebuah perusahaan manufaktur furniture, yaitu IKEA. Betapa harus matang banget ya yang namanya product design itu. Cek dulu, kedengaran suaranya? Kedengaran, Bu. Halo? Oke, saya lanjutkan ya. The main innovation is taking a technique which is commonly extremely expensive, use that technique and put a little bit of IKEA thinking into it, and making it less expensive and affordable, still as beautiful. Exactly like we made it in Rome. For us, it's very normal to work together. You also work together with technicians and product developers and suppliers. We wanted to make a chair that haven't been seen before and want to stretch the way of using layer glued. Each curve by themselves are not so complicated. Layer glued is basically like bending a paper. You can bend it in one way, but you cannot bend it in 2 or 3 ways. From the beginning, I think it was that we want to challenge our suppliers to do something that we normally don't do. And when you come to this factory where they have been working with for over 100 years, they have so much knowledge, and I find it very inspiring to learn everything they know about this very beautiful material. They said when we come with it that it's no problem, but afterwards we heard that it was quite complicated. And I think they did know that from the beginning, but they didn't say that. We have to develop how to handle the veneer, which direction we have to put them in the pressing tool. And I think we have done 50 different kind of construction. And then finally, it goes through the testing. We have learned a lot from IKEA, and I think they have learned a lot from us too. So I think this way to handle this product has been very successful for both of us. The people involved in product development are in fact creative. So it's not just about the designers, the product developer, the technician, the factory guys, the ones who's doing the packaging. They're all creative people, but they're specialists in their fields. Oke, kita sudah lihat ya betapa dalam tahap produksi itu nggak main-main ya. Semuanya harus diperhitungkan secara matang gitu. Karena tadi saya bilang bahwa dia sangat menentukan hampir 70% cost yang nanti akan keluar dari perusahaan gitu. Oke, kita lanjutkan. Aktivitas dasar yang kedua setelah produk desain adalah planning and scheduling. Jadi kalau sudah jelas desain produk yang akan dibuat, maka selanjutnya tinggal ke mempersiapkan produksinya atau pelaksanaan pembuatannya gitu ya secara massal. Nah, di sini planning itu perencanaan produksinya akan dilakukan kapan, berapa banyak gitu ya. Dan scheduling itu berkaitan dengan penjadwalan. Penjadwalan itu berarti tentang bagaimana mengatur
kegiatan produksi tersebut dari segi waktu dan juga alokasi orang-orangnya gitu ya. Nah, di sini sumber dokumen yang digunakan adalah Master Production Schedule, jadi jadwal produksi induk. Nah, ini biasanya ditetapkan untuk span waktu yang cukup panjang, misalnya untuk 1 bulan, bahkan 1 tahun ya. Kemudian production order, order produksi. Order produksi ini adalah seperti dokumen yang digunakan oleh siklus lain untuk meminta siklus produksi melakukan produksi. Biasanya siklus lain yang melakukan itu adalah siklus revenue, karena siklus revenue itu kan dia yang paling tahu ya kapan sih kapan kira-kira waktu yang paling bagus untuk memasarkan produk dan untuk meningkatkan produksi. Kemudian juga siklus revenue inilah yang menerima orderan dari pelanggan ya. Jadi dia yang tahu berapa banyak yang harus dibuat gitu. Kemudian materials requisition. Ini adalah dokumen yang digunakan oleh siklus produksi untuk meminta bahan baku dari siklus expenditure. Jadi nggak bisa minta gitu aja secara verbal. Segala bentuk komunikasi antar siklus atau antar bagian dalam perusahaan itu yang bagus adalah ketika menggunakan yang namanya surat menyurat ya, atau formalitas gitu, formalisasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah tahapan production operations-nya atau pelaksanaan produksinya ya. Dan yang terakhir setelah produksi selesai, maka harus ada yang namanya accounting untuk biayanya, cost accounting, atau kalian juga pelajari dalam mata kuliah tersendiri ya, yaitu AKBI ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana sih interaksi dari siklus produksi dengan siklus lain yang ada di dalam perusahaan. Kita lihat di sini, ini adalah siklus produksi, dan ada beberapa siklus yang terkait, antara lain revenue cycle, kemudian expenditure cycle, kemudian human resource, kemudian management, dan general ledger and reporting system. Kita bacanya sesuai dengan urutan dalam proses pengerjaannya ya. Pertama, menurut saya ini berasal dari revenue cycle dulu. Nah, perlu digarisbawahi bahwa yang namanya jenis produksi itu ya, itu terbagi ke dalam 2 jenis. Ada yang sifatnya itu just in time, mungkin kalian juga pernah dengar. Just in time itu adalah pelaksanaan produksi ketika atau hanya ketika ada pesanan saja. Contoh dari just in time production itu adalah misalnya surat undangan gitu ya. Nggak mungkin bisnis undangan bikin undangan terus-menerus gitu kan dengan nama yang fiktif, nggak mungkin. Jadi pasti baru dibuat ketika ada orang yang pesan gitu ya. Kalaupun misalnya dibuat secara massal, itu biasanya berupa belangko aja tanpa nama. Contoh lain adalah misalnya catering. Bisnis catering juga sama ya, baru berproduksi ketika sudah ada yang pesan dan sudah akan pelaksanaan acaranya. Terus misalnya ini bisnis karangan bunga ucapan misalnya ya, ketika ada yang ada yang harus diselamati gitu ya, atau misalnya ketika ucapan berbelasungkawa dan lain-lain. Itu just in time. Nah, jadi di sini produksinya itu menunggu dulu dari customer orders yang disampaikan oleh revenue cycle ke sini gitu ya. Oke, saya coba highlight. Nah, ini ya. Jadi dari customer orders dulu. Nah, yang kedua jenis produksi yaitu massal atau lean production. Nah, jenis produksi massal ini nggak menunggu ada pesanan atau tidak, tapi terus melakukan produksi secara terjadwal ya. Misalnya apa, banyak sekali lah produk-produk yang terus berproduksi tanpa harus ada pesanan dulu gitu. Kemudian nah, kalau jenis produksinya seperti itu ya, tidak menunggu pesanan, maka pelaksanaan produksinya itu menunggu ini sales forecast yang disampaikan oleh revenue cycle. Contohnya apa sales forecast itu? Misalnya kalau perusahaan fashion ya, fashion muslim misalnya, di Indonesia ini kan biasanya punya siklus tertentu ya. Jadi ramenya itu ketika menjelang Ramadan atau menjelang Idul Fitri gitu ya. Tentu di masa-masa itu penjualan kan meningkat tajam. Kemudian pasti permintaan juga terhadap produksi meningkat tajam juga. Maka di situ
harus ada forecasting di bulan apa perusahaan harus meningkatkan produksinya dan di bulan apa harus dikurangi gitu supaya tidak terjadi mubazir gitu ya dan penghasilannya itu optimal gitu. Nah, ini dua hal yang berasal dari revenue cycle. Kemudian apa imbal baliknya dari production cycle ke sana? Yaitu ya finished goods-nya gitu ya. Untuk dipasarkan atau dijual. Lalu sekarang ke sini, ke expenditure cycle. Nah, di sini apa komunikasinya? Nah, ketika production cycle itu menerima order produksi untuk melakukan produksi, maka dia butuh dong yang namanya bahan baku, maka dia akan mengirimkan purchase requisition, mengirimkan permintaan pembelian bahan baku, ya. Atau kalau bahan bakunya sudah ada, sudah nggak perlu beli lagi, maka permintaan untuk mengambil gitu ya. Nah, nanti expenditure cycle akan menyuplai dua hal, yaitu raw materials dan overhead cost. Overhead maksud saya. Apa bedanya? Raw materials adalah bahan baku utama yang digunakan untuk membuat sebuah produk. Contohnya kalau tadi kursi ya yang kalian lihat dalam video, itu raw materials-nya apa? Ya kayu ya, gitu. Kalau overhead itu adalah bahan pendukung, kemudian juga hal-hal lain yang ini sifatnya tidak bisa ditelusuri langsung dari produk, tapi keberadaannya penting juga gitu untuk mendukung terciptanya produk. Contohnya apa overhead itu? Ya bahan-bahan pendukung seperti misalnya paku gitu ya. Kemudian alat-alat ya. Kemudian apalagi? Overhead itu termasuk juga listrik ya. Karena kan tadi untuk menyelenggarakan produksi, pabrik butuh lampu, butuh tenaga listrik untuk menyalakan mesin dan lain-lain. Itu semuanya disuplai oleh expenditure cycle gitu. Nah, kemudian siklus yang ketiga ini adalah siklus human resource atau payroll. Nah, di sini permintaan dari production cycle adalah tentunya faktor produksi yang kedua, yaitu labor ya kan. Permintaan labor minta sejumlah orang untuk mengerjakan produksi gitu ya. Nah, dalam produksi ini kalau yang bekerja di pabrik itu namanya adalah buruh ya. Biasanya balas jasanya itu disebutnya upah, wage yang sifatnya itu variabel. Tapi juga biasanya buruh itu punya juga yang namanya gaji ya, salaries atau yang sifatnya itu fixed income. Nah, bedanya gimana? Kalau wage variabel itu berarti semakin banyak jumlah jam kerja, maka semakin besar penghasilannya. Tapi kalau fixed income itu biasanya gaji pokok gitu ya. Nah, imbal balik. Supply dari human resource kepada production cycle adalah labor-nya itu sendiri ya. Yang nanti akan ada cost-nya, labor cost. Nah, gitu ya. Kemudian, nah sekarang terhadap dua siklus lainnya atau pihak lainnya. Pertama kepada manajemen. Kepada manajemen itu semua siklus juga akan berhubungan karena segala sesuatu itu harus dilaporkan kepada manajer sebagai dasar evaluasi, kemudian pengukuran kinerja dan lain-lain ya. Kemudian kepada ini General Ledger and Reporting System, akunting. Untuk apa? Untuk dicatat berbagai cost-nya gitu. Apa aja cost yang dicatat? Di antaranya adalah cost of goods manufactured atau biaya pokok produksi. Nah, ini bedakan sama COGS ya. Kalau COGS kan cost of goods sold, biaya produksi, biaya pokok penjualan. Jadi kalau barangnya udah terjual, maka kita bisa tahu COGS-nya berapa. Tapi kalau belum terjual, maka kita baru punya COGM, gitu ya. Selanjutnya, nah di sini kita akan bahas, sebentar. Kita hapus dulu ininya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas threats and controls. Jadi dalam setiap kegiatan dalam sistem itu pasti selalu ada ancaman yang harus diantisipasi ya. Dan setelah diantisipasi berarti dicari tahu bagaimana cara pengendaliannya. Nah, dari tahap pertama dan kedua, tahapan product design dan planning and scheduling, kita kenali ada dua ancaman. Ancaman yang pertama ya dalam product design adalah adanya desain produk yang kurang bagus, yang akhirnya
menghasilkan cost yang berlebih atau yang terlalu mahal. Nah, jadi kualitasnya kurang bagus, tapi biaya yang keluar terlalu mahal. Nah, kalau kalian coba perhatikan ya, misalnya produk smartphone atau misalnya tablet gitu ya. Kalau produknya berkualitas bagus, biasanya service centernya itu sepi. Jarang orang yang datang. Tapi kalau produknya kurang bagus, biasanya service centernya itu rame gitu, karena banyak orang yang mau klaim garansi. Nah, itu akhirnya apa? Ketika orang banyak klaim garansi, di situ kan keluar cost ya, keluar biaya tambahan pasca after sales, pasca penjualan gitu ya. Nah, bagaimana ya caranya untuk bisa mengalleviate rates tersebut? Nah, pertama adalah harus melakukan analisis biaya yang ditimbulkan dari setiap alternatif desain. Nah, tadi, jadi dalam produk desain itu jangan buru-buru, jangan cepat-cepat gitu ya, tapi harus secara hati-hati menganalisis biaya dari setiap pilihan desain yang muncul. Jangan cuman ingin kelihatan estetik, tapi ternyata boros biayanya gitu. Kemudian yang kedua, analysis of warranty and repair cost. Juga harus dianalisis berapa biaya garansinya ya kalau ternyata si barang tersebut rusak gitu. Nah, yang kedua adalah ancaman terhadap ini nih, planning and scheduling, yaitu over and under production. Produksi yang terlalu hasil produksinya terlalu banyak atau kurang. Nah, ya kita tahu lah, sama seperti kalau di expenditure cycle ya, ketika belanja kebanyakan atau belanja kekurangan, repotnya seperti apa. Sama produksi juga ya, kalau produksi kebanyakan berarti nanti bakal banyak stok yang namanya nganggur gitu ya. Dan yang namanya menyimpan stok itu kan ada biayanya juga, biaya gudang. Belum lagi kalau si bahan atau barangnya itu cepat rusak, expired. Ya udah, kalau udah kena expired nggak bisa dijual ya, jadinya loss. Dan kalau kurang produksinya, ya repot juga karena harus produksi lagi gitu kan. Dan yang namanya produksi lagi itu biayanya diulang lagi. Nah, makanya di sini solusinya adalah harus ada yang namanya sistem perencanaan produksi yang baik gitu. Jadi kemudian yang kedua adanya proses review and approve production orders and schedules. Nah, di sini juga sama seperti di expenditure cycle kemarin ya. Jadi setiap ada order pembelian atau order produksi itu harus di-review dulu. Nggak langsung auto approve aja, langsung nurut-nurut aja. Tapi harus dilihat dulu apakah kira-kiranya make sense atau tidak ya. Karena kan revenue cycle juga sama-sama manusia gitu ya. Bisa salah juga, makanya harus saling cross-check. Dan yang ketiga adalah harus batasi akses terhadap order and schedule. Nah, order dan schedule itu kan diinputkan di dalam sistem. Dan sistem itu tentu yang baik adalah yang terrestriksi ya, atau yang terjaga aksesnya. Sehingga tidak sembarang orang yang tidak berwenang itu bisa otak-atik gitu. Oke, sekarang adalah tahapan yang ketiga. Threats dan controls-nya antara lain ada cukup banyak ya. Untuk yang threats-nya, pertama dan kedua adalah masalah pencurian. Sebenarnya kita udah sering bahas ya, kalau soal pencurian seperti ini kan berarti apa? Kita tuh harus jaga dengan baik lah barang-barang tersebut, mau itu inventory ya kan, persediaan barang dagang, persediaan bahan baku, atau barang dalam proses harus di-keep, di safeguard supaya enggak ada pencurian. Kalau misalkan itu di gudang, berarti gudangnya harus dikunci, kemudian dijagai juga oleh security gitu kan. Jangan lupa pasang juga CCTV. Terus kalau ada perpindahan ya, movement dari inventory dan juga fixed assets itu harus ada surat menyuratnya. Jangan secara verbal yang tadi saya bilang, karena manusia itu kan tempatnya lupa ya. Jadi kalau nggak ada bukti, bisa dianulir gitu, bisa tidak diakui lah ya. Nah, kemudian juga harus ada yang namanya segregation of custody duties from authorization and recording. Jadi, salah satu cara yang paling bagus untuk memastikan tidak adanya pencurian adalah harus ada pemisahan tanggung jawab antara orang yang custody itu yang tugasnya jagain barang ya, nyimpen barang. Kemudian yang ngasih izin, seperti manajer gitu ya. Kemudian yang mencatat. Kalau 3 fungsi ini dilakukan oleh orang yang sama, ya bisa dicuri sama dia gitu ya. Karena dia yang nyatet sendiri, dia yang nyimpen, dia juga yang ngasih izin. Nah, itu nggak boleh.
Sama juga ya, untuk yang fixed asset juga sama. Di sini harus ada detailed records of fixed assets including disposals. Jadi setiap aset fisik itu harus ada recordnya. Kalau di kelas itu dulu ya, suka ada daftar inventaris ya. Di kelas ini ada kursi apa, ada berapa kursinya, ada misalnya ada TV atau ada infocus, semuanya harus ada datanya gitu. Nggak boleh dibiarin aja.